Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Pagi ini aku mau bikin sarapan yang simple ya menurut aku. Ini aku mau bikin kentang Mustafa atau kalau misalkan bahasa Betawinya itu kentang bincok teman-teman. Mungkin kalau di online tuh banyak banget yang jual ya. Kalau ini kan aku memang karena nggak mau beli, karena harganya juga lumayan teman-teman ya. Jadi aku bikin aja. Karena aku juga udah nyetok kentang teman-teman. Aku beli setengah kilo, harganya Rp9.000. Ini kentangnya sudah aku potong-potong karena aku nggak punya pengiris teman-teman. Jadi aku manual. Kemudian juga ada aku cuci bersih, tinggal aku goreng. Sambil nunggu kentangnya matang, di sini aku menghaluskan bumbunya. Aku pakai bawang merah putih, pakai 3 buah cabai. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pedas tinggal tambahin aja untuk cabenya. Kalau untuk kentang Mustafa ini simple banget teman-teman. Yang penting untuk kentangnya itu digoreng garing, terus untuk bumbu halusnya itu disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Ini untuk bumbu halusnya sudah aku selesai ulek, aku manual aja teman-teman karena bumbunya juga sedikit ya, nggak banyak banget, jadi aku nggak perlu blender, aku juga nggak punya chopper, jadi aku manual aja. Ini kentang untuk sesi pertamanya udah selesai seperti biasa. Kalau misalnya kentang setengah kilo itu aku biasa sampai 3 kali goreng teman-teman, karena aku nggak terlalu pakai minyak yang terlalu banyak ya, jadi secukupnya aja. Makanya di sini aku sampai 3 kali goreng. Alhamdulillah ya. Karena untuk goreng kentang Mustafa ini memang butuh banget banyak minyak. Karena kalau misalkan cuma sedikit ya khawatirnya kentangnya itu nggak bakalan garing teman-teman. Sebenarnya sih aku pengen gitu bikin kayak kentang balado campur sama ati, cuma karena anak-anak kurang suka gitu dan pas suami juga pengennya gitu sesuatu yang berhubungan dengan ati atau ampela, itu pengennya yang pedes biar nggak terlalu amis. Tapi akhirnya kalau setiap beli kentang ya udah bikin kentang Mustafa aja dan anak-anak juga suka. Ini aku sambil nunggu masakannya mateng ya, atau kentangnya mateng, aku sambil nyuci teman-teman. Jadi ini aku untuk bilasan pertama aku cuci dulu, nanti setelah itu aku pengen fokusin ke masak dulu, baru deh untuk menyelesaikan cucian ini. Ini alhamdulillah untuk gorengan terakhirnya udah selesai, aku tinggal angkat dan tiriskan aja. Ini udah mulai agak gosong teman-teman. Karena aku sambil ya. Di sini juga pas suami itu udah berangkat kerja, aku sambil nyuci, subhanallah gitu. Gak tau kenapa kondisi badan aku tuh kayaknya lagi capek banget. Demi kewarasan aku, ketika aku nyuci itu aku bener-bener yang 1 jam tuh leha-leha atau rebahan aja tuh. Karena kalau misalnya kita nggak istirahat dalam kondisi yang capek, kita ngeliat rumah berantakan, kemudian juga anak-anak kurang bisa diajak kerja sama, itu bakalan bikin kita marah teman-teman. Jadi solusi buat kita yang lagi capek nih kondisinya, yang pertama adalah turunkan standar kerapihan, kebersihan rumah. Jadi untuk hari ini kalau misalnya kita lagi capek, berilah kewajaran gitu. Jadi berilah kewajaran untuk diri kita sendiri. Jangan hari ini semuanya semuanya dikerjakan dalam satu waktu. Dan mengerjakan semua dalam satu waktu itu benar-benar menguras banget tenaga, pikiran kita, terus juga menaikkan ekspektasi. Pokoknya jangan pernah ekspektasi yang tinggi-tinggi deh, apalagi untuk diri kita yang kita tahu ya kemampuan kita tuh seperti apa, sejauh mana. Karena kita semua pasti merasakan ada satu hari dimana kita yang merasa lelah banget, nggak pengen ngerjain apa-apa, nggak pengen berekspektasi apa-apa, ataupun kita mengharapkan dari anak kita atau pasangan kita untuk melakukan sesuatu yang kita mau teman-teman. Jadi lebih baik kita tidak usah berekspektasi tinggi-tinggi ya, apalagi dalam keluarga gitu. Karena kalau misalkan kita berekspektasi tinggi terus nggak sesuai, kita bakalan kecewa, kita bakalan marah. Jadi kayaknya suasana rumah kayaknya pengen marah-marah aja ya, subhanallah. Oke, ini cerita jadi sharing ya. Tapi semoga untuk video kali ini ada manfaatnya dan teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Oke, ini aku lagi masak air, terus setelah selesai masak juga di sini aku tuh mau merapikan mainan anak-anak. Karena beneran deh untuk hari ini aku alhamdulillah banget bisa mengontrol
emosi aku, rasa lelah aku setelah istirahat tadi teman-teman. Makanya untuk merapikan mainan anak-anak juga ini tuh udah agak siang banget, apalagi jemur cuciannya itu lebih siang lagi. Karena buat aku istirahat itu lebih penting dibandingkan aku berekspektasi kalau hari ini tuh aku harus selesai atau pagi ini harus selesai. Nah, di sini aku baru buka pintu teman-teman karena memang aku tuh baru selesai mengerjakan pekerjaan semuanya ya di dalam rumah di bagian dapur ataupun cuci mencuci. Makanya di sini juga aku baru nyapu, teman-teman. Untuk bagian dapur dan juga kamar sudah aku sapu. Nah, ini juga kasurnya sudah aku angkat ya. Jadi kasurnya tuh lagi nggak dipakai, teman-teman. Aku diriin kayak gini aja biar bagian bawah kasurnya itu tersapu juga ya. Yang namanya bawah kasur itu pasti ada aja ya debu-debu atau kayak kotoran-kotoran gitu di bawahnya. Makanya di sini aku diriin untuk kasurnya. Nah, ini aku lagi sapu-sapu area depan karena setelah ini aku mau buang sampah dan juga menyapu halaman. Jadi halaman itu kotornya ya sampah-sampah yang tadi aku keluar dalam rumah, teman-teman. Anak-anak itu kadang suka main kertas, jadi ada aja sampah gitu. Apalagi aku tuh kalau malam nggak pernah nyapu ya ke depan rumah, aku selalu kumpulin di belakang pintu, kayak misalnya plastik-plastik atau apapun yang anak-anak tuh mainin. Nah, ini aku lagi sapu dan tinggal buang aja ke dalam tempat sampah. Karena untuk nyuci ronde pertama udah selesai, di belakang tuh tadi aku sudah masukin juga ya untuk gantungannya. Jadi aku keluar rumah itu bener-bener cuman untuk menggantung atau menjemur pakaiannya aja. Oh ya, teman-teman juga lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai atau kalau lagi berbenah juga nih sama kayak aku? Semoga terhibur ya dengan video yang aku sharing kali ini. Ini aku masih jemur karena memang banyak banget. Nyuci seminggu 2 kali 4 badan itu bener-bener lumayan banyak, teman-teman. Kalau misalnya aku nyuci seminggu 3 kali kayaknya aku rada-rada agak mager gitu ya. Tapi kalau misalkan seminggu sekali ya banyak banget pastinya ya. Jadi akhirnya ya udahlah seminggu 2 kali cukup. Jadi nggak banyak banget, nggak sedikit banget. Kalau baju anak-anak, aku lebih seringnya pakai gantungan bulat seperti ini. Ini tuh lumayan ya, bisa muat banyak baju. Dan kalau misalnya emang nggak cukup, baru deh aku pakai gantungan cadangan. Tapi lebih seringnya kalau misalnya pakaiannya itu kurang gantungan, teman-teman, aku tuh nunggu cucian yang di gantungan bulat ini kering dulu. Terus nanti aku ganti dengan pakaian yang belum aku jemur. Jadi gantian gitu loh, teman-teman. Begitu juga dengan pakaian dewasa. Lebih seringnya sih kalau misalkan seminggu 2 kali tuh ya ada aja gitu pakaian-pakaian yang gak kebagian gantungannya, aku harus nunggu dulu. Jadi kadang siang hari itu aku bisa menjemur lagi. Seperti itulah teman-teman dalam kondisi yang 4 badan 1 anggota rumah ya. Makannya banyak, nyucinya juga banyak. Ya seperti itu, alhamdulillah. Ini aku juga masak airnya udah mateng, alhamdulillahirabbil alamin. Dan aku lanjut lagi kegiatan aku di sore harinya. Di sini aku mau masak menu yang sorenya, teman-teman. Karena kan tadi kentang Mustafa itu kan cuma 2 kali makan aja ya, pagi dan siang. Untuk sore harinya di sini aku mau bikin ayam saus tiram. Aku cuman pakai bawang putih aja, teman-teman, bawang putih cincang. Karena aku nggak punya bawang bombay, aku nggak punya cabai hijau. Padahal kalau misalkan tambah 2 itu lebih enak lagi ya, lebih wangi. Tapi karena di sini aku tuh lupa banget di setiap belanja mingguan aku kalau mau masak ayam saus tiram jarang banget beli bombay karena lumayan ya harga sebulatan aja kadang suka 4.000 gitu harganya. Jadi ya udah aku cuma pakai bawang putih, teman-teman. Sebelum aku masak juga ayamnya sudah aku marinasi pakai saus tiram, pakai kecap manis sama pakai sedikit lada. Pas ditumis kayak gini sama ya, aku tuh pakai saus tiram juga, pakai kecap manis, pakai garam, lada sama penyedap rasa. Dan aku juga pakai tambahan sedikit air ya, biar nanti tuh ayamnya makin empuk ketika dimasak. Ini juga aku ayamnya potongnya nggak yang besar-besar banget ya, teman-teman. Jadi aku berharapnya ketika dimasak itu ayamnya cepat mateng dan nggak keras juga. Anak-anak itu kan kadang kalau misalkan makan bagian dada itu kan kurang suka, teman-teman, karena kan lama gitu ngunyahnya di gigi mereka. Jadi di sini aku potongnya tuh yang sedang-sedang aja, nggak gede nggak kecil. Tapi kalau misalkan terlalu kecil juga ya gimana ya? Karena ketika dimasak tuh bakalan menyusut ya untuk ayamnya. Nah di sini aku lagi pakai seasoningnya, teman-teman, yang tadi aku sebutkan ya.
Lebih baik kalau misalnya teman punya bawang bombay dan juga cabai hijau, lebih baik dipakai aja karena untuk menghindari yang namanya bau amis. Di sini tuh aku pakai bawang putihnya agak banyak ya karena untuk menghindari yang tadi teman-teman. Jadi walaupun kita udah marinasi, yang namanya bau amis tuh dari daging masih ada teman-teman. Makanya di sini tuh aku pakainya bawang putihnya yang agak banyak. Aku pakai kurang lebih 5 siung bawang putih, teman-teman. Di sini aku tambahkan air lagi karena biar nanti ketika airnya menyusut, bumbu itu makin menyerap ke dalam dagingnya. Alhamdulillah untuk masaknya udah selesai, begitu juga dengan video ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.